gelombang pertama para penyiar-penyiar, kalau yang tadi 7 Piai tadi sebagai pendiri, penyiar-penyiar yang pertama muncul itu adalah rekan-rekan dari pelajar Islam Indonesia. Anten itu pakai pring petung itu, Mas. Jadi pring petung itu ambil di pajangan, diangkut, digotong gini. Yang gotong ya teman-teman penyiar waktu itu. Itu nuwun sewu tidak ada hitungan duit, Mas. Pokoknya itu perjuangan. Jadi itu perjuangan betul. Orang mikir duit, orang mikir kesel, pokoknya iso on air, wah sudah alhamdulillah. Uh, 55 tahun itu sesuatu yang tidak pendek, sehingga masyarakat Bantul ini banyak yang telah mengenal Radio Persatuan. Sebenarnya usia 55 itu pas ruso-ruso nih. Kalau digambarkan orang itu 55 itu pas di puncak sukses kejayaan perjalanan orang itu 55. 55 tahun. Kalau ada istilahnya, kalau pernikahan itu pernikahan perak gitu ya. Nah, ini tentu masyarakat di Bantul juga saya kira banyak penasaran. Sesungguhnya Radio Persatuan Bantul itu kayak apa dan siapa dalam proses sejarah 50 tahun itu, Niko. Tapi ini sebelum saya mencoba mengulik banyak hal tentang bagaimana sejarah Radio Persatuan Bantul itu dirintis dan kemudian melewati pasang surut di sejarahnya pada Pak Asmadi. Tapi sebelumnya saya pengen tahu ini pada Mas Oyi ini, sesungguhnya Radio Persatuan Bantul ini apa yang mendasari, semangat apa kemudian ini dibangun menjadi sebuah Radio Persatuan yang sampai hari ini tetap eksis? Monggo Mas Oyi. Ya, Radio Persatuan karena memang ya sudah cukup lama dan dari para pendirinya itu diniatkan untuk memberikan informasi, memberikan dakwah, pengetahuan di Kabupaten Bantul ini dan Jogja pada umumnya. Dakwah juga gitu. Dakwah juga. Okay. Ya. Nah, sebagai generasi penerus saya ya hanya melanjutkan saja dari yang sudah pernah diwelingkan sama yang sesepuh seperti Pak Basar juga. Dan sampai perjalanan waktunya sampai sekarang, dan dulu dari MW ya Mas Bazar ya, dari MW, AM, FM sampai sekarang perkembangan media yang sudah beragam ini, dan kita insya Allah kita tetap masih bisa mengikutinya perkembangan ini. Jadi kita tetap masih semangat, masih menjalankan warisan atau weling-weling dari para pendiri dulu. Oke, jadi semangat salah satunya adalah bagaimana ini menjadi lembaga yang tidak hanya menyiarkan tapi juga mencoba ada semangat dakwahnya. Ya. Kalau boleh tahu ini Mas Oyi, ini Mas Oyi itu generasi berapa kalau ini tadi di Radio Persatuan? Saya generasi kedua berarti ya Mas. Iya. Generasi kedua. Untuk jajaran owner ya, untuk jajaran owner. Sama saya menambahkan sedikit Mas Haji ya, masalah semangat. Saya ingat semangat tadi. Jadi pada tahun 65 sampai 80 itu di manapun termasuk di Kabupaten Bantul itu sangat tajam perbedaan Mas Haji. Sangat tajam. Antara perbedaan golongan, perbedaan apapun itu, sehingga muncul istilah persatuan. Nah, semangat persatuan inilah yang para pendirinya waktu itu ada Bapak Haji Ahmad Zainuri, kemudian Bapak Haji Jazuli, kemudian Lek Hasim, kemudian Ibu Sastro Salami, kemudian abahnya Mas Haji, Haji Abdullah Bishir, kemudian Bapak Ahmad Badawi, satu lagi MT Daniel. Ada 7
Piai yang mendirikan Radio Persatuan ini dengan semangat itu tadi, mempersatukan dari perbedaan-perbedaan yang sangat tajam. Oke. Nuwun sewu. Perbedaan golongan nuwun sewu yang saya contohkan umpama Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama, Mas Haji ya. Ini pada tahun-tahun itu adalah sangat tajam. Sehingga muncul inisiatif para pendiri untuk mempersatukan antara. Makanya sampai sekarang persatuan itu yang mengisi pengajian, yang mengisi tausiah itu selalu diambilkan dari golongan-golongan banyak. Itu yang memperlihatkan persatuan. Sehingga itulah wujud dari persatuan sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, itu semangatnya Mas Haji ya. Nah, itu saya tambahan aja. Kalau boleh tahu ini Pak Bazar. Ini tepatnya tahun berapa ini Radio Persatuan ini dirintis dan dibangun ini? Kalau rencananya itu dari 69 itu sudah mulai pemikiran 69 itu pemikiran lalu pengadaan barang-barang karena banyak yang harus diadakan ya. Jadi persiapannya ya persiapan itu dari tahun 69. Kemudian pada 11 Maret tahun 70 baru dideklarasikan Radio Persatuan pertama on air. 11 Maret tahun 70. Di situ gimana? Bisa diceritakan prosesnya kayak apa sesungguhnya dulu ini waktu tahun-tahun itu. Jadi itu yang saya ingat. Gelombang pertama para penyiar-penyiar kalau yang tadi 7 piai tadi sebagai pendiri. Penyiar-penyiar yang pertama muncul itu adalah rekan-rekan dari pelajar Islam Indonesia. Itu sebagian. Kemudian seperti Mas Oon Ranu Diharja, seperti Mas Rujito Muhajid, dan lain sebagainya itu adalah angkatan pertama termasuk Mas Sudi Risdianto. Itu angkatan pertama. Nah, kalau masalah proses itu ya namanya awal berdiri. Tadi disinggung sama Hik Jojon. Anten itu pakai pring petung itu Mas. Masih pakai bambu-bambu itu. Jadi pring petung itu ambil di pajangan, diangkut, digotong gitu. Yang gotong ya teman-teman penyiar waktu itu. Itu nuwun sewu tidak ada hitungan duit Mas. Pokoknya itu perjuangan. Perjuangan betul. Orang mikir duit, orang mikir kesel. Pokoknya iso on air, wah sudah alhamdulillah. Nah, kalau dulu model anten itu dua pring petung itu tinggi banget. Kemudian dari pring petung itu ditarik kabel anten itu dari timur ke barat. Kalau waktu itu di Depok dari timur ke barat, kemudian didunke sampai ke pemancar. Pemancarnya masih pakai tabung waktu itu, nah itu. Tapi alhamdulillah dengan semangat persatuan tadi, itu bisa langsung on air. Kemudian termasuk para pendiri yang waktu itu teknisinya MT Daniel. Itu memang termasuk orang yang cukup handal, sudah sepuh. Insya Allah itu menjadikan amal beliau semuanya karena ternyata sampai sekarang mereka tanpa pamrih sampai sekarang 55 tahun masih mengumandang jaya di udara. Ya. Alhamdulillah nih. Itu anten aja pakai dua itu. Pemancar ya ala kadarnya, terus pakai piringan hitam itu namanya. Lagunya wah itu nginceng aja. Pakai kaset sebagian, piringan hitam. Jadi mungkin kayak generasi saya itu tahu-tahu kan ada BTS yang tinggi gitu ya. Ternyata bahwa awal dulu itu dibangunnya juga dengan ala kadarnya. Berbahan bambu sebagai anten itu sesuatu hal yang mungkin tidak pernah disangka loh sama masyarakat Banten. Kalau mungkin Mas Yohi aja udah ngalami waktu itu. Mas Yohi aja belum ngalami. Kalau saya sudah melihat tapi saya waktu itu masih remaja jadi tidak ikut gotong. Yang gotong senior-senior yang tadi saya sebutkan sebagai gelombang penyiar yang angkatan pertama tadi itu gotong dari Pajangan sampai Depok itu betul-betul. Mungkin saya juga pengen tahu lebih lanjut ini Pak Nadi tentang Radio Persatuan Bantul itu kantornya di mana saja hingga sampai sini. Tapi sebelumnya saya juga pengen tahu ini Mas Hoji.
sesungguhnya pada saat ini tentang persoalan dunia peradioan itu seperti apa sehingga saya melihat bahwa dunia peradioan kan sudah mengalami pasang surut. Nah ini kondisinya seperti apa secara umum yang mungkin pengamatan Mas Oji? Kalau yang pendengar itu jelas berkurang ya karena biasanya itu kan karena ada perubahan atau perubahan masa terus perubahan kebiasaan perkembangan teknologi. Kalau penurunan pasti ada karena sejak dari dulu sejak waktu pakai empring SW ya Mas ya. Iya. Dari SW ke AM, dari AM ke FM. Dari FM ini pas masa itu ada juga mulai masuk lagi TV mulai keluar lalu kalau sekarang sudah perkembangannya sudah online mungkin sudah jadi ya penurunan pendengar itu pasti ada kebiasaan saja sebenarnya karena masa yang generasi mulai 2000 ini kan sudah nggak terbiasa dengan dengan radio dengan radio nggak terbiasa apalagi setelah 2025 ini hampir dibilang begitu ngomong radio gitu ya yang dipahami orang sekarang kan anak-anak itu kan mesti radio yang di HP dia nggak bisa bayangkan ada radio ada radio yang harus dipaske frekuensinya barang kan nggak tapi pendengar itu masih ada masih banyak dan tadi bisa dibuktikan pas kita ada pertemuan juga masih ini ya responnya juga masih banyak. Tapi kalau menurut Mas ini Radio Persatuan di Bantul ini saya kan melihatnya saat ini ada tinggal 2 radio ya di Bantul. Tapi sebenarnya Radio Bantul itu Radio Persatuan Bantul itu yang pertama atau yang keberapa di Bantul itu? Nah itu Mas Bazar yang pengalaman. Maksudnya ada 2 itu yang satu mana Ji? Rahasia 5 dulu. Oh Rahasia 5. Rahasia 5 termasuk radio tua. Tapi dulu awalnya tidak di Bantul Mas. Oh gitu. Tapi dulu tempatnya itu di Sayidan itu Ji. Di dekat Reco Buntung itu. Jadi waktu itu tidak di Bantul. Maka kalau ditanya di Bantul yang pertama ya Radio Persatuan. Ada tadi diceritakan ada 2 radio, yang satu itu Putra Tama. Oh iya. Putra Tama. Tapi Putra Tama tidak tahu ceritanya karena itu di lain perusahaan itu tidak hidup, belum populer, jadi belum populer sudah apa? Sudah ini ya. Sudah tumbang. Tapi dulu ada 2. Kalau masalah berdirinya ya Radio Persatuan. Ya, tapi artinya bahwa dulu sebelum ada Radio Persatuan Bantul itu juga ada radio Putra Tama itu Putra Tama ada yang tidak seeksis di ini ya. Ini masih banyak hal yang perlu saya tanyakan loh Mas.